Assalamualaikum. Halo, wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Saya minta Pak Bustamin memimpin doa, Pak, sebelum mulai. Silakan. Eh, Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan ini, eh, berdoa yang masing-masing. Kita mulai dengan Oke, terima kasih. negatif. Eh, di tempat saya ini lagi hujan deras, ya. Saya tidak tahu pasti di tempat teman-teman yang lain apakah keadaannya sama, tapi ini pasti akan menjadi problem buat kita. Mungkin suaranya ataupun pendengaran kita jadi kurang jelas, ataupun bahkan nanti akan ada juga eh, terputus ya, bisa jadi seperti koneksi yang lalu sangat sulit. Dan keadaan yang hujan seperti ini, mohonlah untuk saling memaafkan ataupun memaklumi keadaan kita ya. Oke, kita coba lanjut materi kita hari ini, tetap tentang manusia dan kesehatan. Jadi ini merupakan lanjutan daripada materi kita minggu lalu, di mana kita memahami bahwa manusia itu menginginkan adanya sehat di dalam pelaksanaan kehidupannya ya. Sehat dalam makna sehat jasmani, sehat dalam makna rohani, sehat juga dalam makna spiritual ya, seperti yang lalu disampaikan. Nah, apabila keadaan manusia tidak sehat, berarti manusia itu dalam keadaan apa? Menurut Pak Rizka? Pak Rizka, ketika manusia itu tidak sehat, maka manusia itu dalam keadaan apa? Bisa 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 ngikutin Pak Rizka? Apa? Ketika manusia tidak dalam keadaan sehat, berarti manusia itu dalam keadaan apa? Gimana? Putus pak suaranya. Oke. Menurut Gary, ketika manusia tidak dalam keadaan sehat, maka manusia itu dalam keadaan apa, Gary? Sakit Pak. Oke, tepat sekali ya. Nggak jelas pak suaranya. Ya, jadi manusia itu ketika dia tidak sehat, berarti dalam keadaan sakit ya. Nah, ini juga yang kita pahami bahwa manusia apabila tidak sehat, Bisa ngulangin lagi bang, nggak jelas suaranya. berarti dia sakit gitu ya. Udah nggak apa-apa Fariska. Nah, penyakit seperti apa yang bisa dialami oleh manusia ya? Menurut MAD, penyakit-penyakit apa aja yang bisa dialami oleh manusia? Penyakit kayak penyakit, kalau dari penyakit dalam bentuk fisik dia kayak patah tulang pak misalnya. Bisa lebih keras suaranya? Penyakit kalau yang dari bentuk kesehatan fisik dari kayak patah tulang gitu pak. Oke, ada yang bisa mau menambahkan yang lebih lebih jelas? Gary, kembali ke Gary. Penyakit-penyakit apa aja yang bisa dialami oleh manusia? Sakit hati Pak. Gimana? Sakit hati, Wah, ini kita memang demam, kanker, dan sebagainya. Oke. Fitri mau menambahkan? Silakan. Sakit mata, Pak. Oke. Baik. Beberapa tadi yang disebut sudah menyampaikan itu bisa aja dialami oleh manusia ya. Beberapa penyakit yang bisa dialami oleh manusia ya. Namun terdengar sepertinya hanya mengatakan manusia itu hanya sakit dari sisi fisiknya,
ya. Sementara kita beberapa kali mengulas ataupun membahas adanya manusia memiliki dimensi secara fisik ataupun jasad, tapi manusia juga memiliki adanya dimensi metafisik atau yang kita sebut dengan rohani ataupun jiwa, ya. Jadi kalau tadi disampaikan ada sakit mata, ada sakit jantung, sakit paru, ya, itu sebenarnya bagian daripada penyakit-penyakit fisik, ya. Nah, tetapi kita juga harus memahami bahwa manusia itu memiliki adanya jiwa, ya, memiliki adanya jiwa, di mana jiwa itu juga bisa mengalami adanya penyakit, ya, atau dianggap atau kita pahami sebagai penyakit metafisika. Nah, inilah pada kesempatan ini kita akan coba mengulas ataupun membahas tentang penyakit metafisika tersebut. Abu Zaid Ahmed Ibnu Sal Al-Balkhi, seorang psikolog muslim asal Persia, pada abad ke-10 ya, menemukan teori bahwa penyakit fisik berkait dengan penyakit jiwa. Pak Busamin setuju nggak pendapat ini, Pak? Setuju. Setuju? Oke. Wira, setuju Wira? Wira? Setuju, Pak. Setuju ya? Bahwa penyakit fisik berkait dengan penyakit jiwa. Ya. Bisa dicontohkan apa kaitan antara penyakit fisik juga berkait dengan penyakit jiwa? Bagaimana korelasi ataupun uraiannya? Wira? Iya, Pak, bentar, Pak. Pikir dulu. Sakit fisik. Kalau dia jiwanya terganggu, Pak, kemungkinan di kesehatan tubuhnya akan mengalami gangguan juga, Pak. Ya, contohnya kalau misalnya dia lagi patah hati, kurang makan dia, Pak, jadi sakit mah. Kalau lagi sakit jiwa dia, Pak, keliling-keliling, Pak, keliling kota Medan kan, Pak, jadi kurang makan, kurus gitu, Pak. Oke. Baik. Fitri, bisa Ya, Pak. menyampaikan seperti Apa apa tadi? penyakit-penyakit yang dianggap sebagai penyakit jiwa atau penyakit metafisik, seperti apa aja gitu? Kalau yang kayak dibilang Wira tadi, Pak, misalnya dia putus cinta kan, Ya. terus minimal pasti dia stres gitu, Pak, sakit hati. Oke. Ya, terima kasih. Nah, Ya, di Pak. sini kita udah mulai menemukan ya korelasi antara fisik dengan jiwa. Dimana kita udah menyampaikan tadi, Fitri mengilustrasikan adanya penyakit jiwa ya. Ini juga akan berpengaruh kepada penyakit fisik. Atau dengan kata lain, keadaan jiwa seseorang ketika dia sakit ini juga akan memberi dampak kepada kesehatan fisiknya. Nah, seperti apa uraian lengkap ataupun gambaran ya? Ini bisa kita ketahui bahwa di dalam diri manusia itu memiliki ada berbagai macam keadaan jiwa ya. Nah, jiwa ini kalau kita pahami dari sisi kompetensinya dalam pemahaman metafisika yang lalu, bahwa manusia itu ada memiliki kompetensi psikis, ada kompetensi parapsikis, ruh dan fisik ya. Dimana salah satu ya ataupun beberapa keadaan yang dalam diri manusia itu memiliki adanya misalnya emosional ya. Emosionalnya seperti apa gitu? Adanya cemas, adanya